Melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan adalah langkah krusial dalam berbagai disiplin ilmu dan praktik profesional. Laporan ini juga tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi tetapi juga memberikan bukti analisis dan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh dan beberapa penjelasan detail poin-poin penting dalam laporan hasil penelitian dan kegiatan hasil penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami mengapa penelitian ini dilakukan dan juga mencakup identifikasi masalah, menjelaskan masalah atau fenomena yang ingin diteliti dan mengapa masalah ini penting dan apa dampak terhadap masyarakat atau bidang studi tertentu. Dan tujuan pustakanya juga mengulas penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan celah pengetahuan yang ada dan bagaimana penelitian Anda berkontribusi untuk mengisinya. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Ini mencakup rumusan tujuan apa yang dicapai melalui penelitian ini. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh X terhadap Y dan manfaat penelitian menjelaskan praktisi dan teoristis dalam penelitian baik bagi akademis, praktisi maupun masyarakat luas. Dan yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini adalah bagian penting yang menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dan dapat mencakup desain penelitian, jenis penelitian, kuantitatif, kualitatif, atau campuran, serta pendekatan yang digunakan, populasi dan sampel juga menjelaskan siapa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana sampel dipilih. Teknik pengumpulan data menguraikan metode yang digunakan untuk mengumpulkan metode yang digunakan data, misalnya survei, wawancara, observasi, dan analisis data juga menjelaskan teknik yang digunakan untuk mengolah data. Contohnya analisis statistik, analisis tematik. Dan yang keempat, hasil penelitian. Bagian ini menyajikan temuan dari penelitian secara sistematis. Ini mencakup penyajian data menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami, dan deskripsi temuan menjelaskan hasil secara rinci dan arti dari data tersebut dalam konteks penelitian. Dan yang kelima ada diskusi. Ini bertujuan untuk menganalisis data dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi hasil menjelaskan apa arti dari hasil yang diperoleh dan bagaimana mereka berkaitan dengan hipotesis awal. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, membandingkan temuan dengan studi lain untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan. Dan implikasi praktis membahas bagaimana hasil dapat diterapkan dalam praktik nyata atau kebijakan. Dan yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi kesimpulan yang untuk menyajikan ringkasan dari hasil diskusi. Dan rekomendasi ini juga memberikan saran berdasarkan temuan untuk penelitian lebih lanjut atau tindakan praktis. Dan yang ketujuh ada referensi, dan bagian ini mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian. Menggunakan format sitasi yang sesuai, memastikan kredibilitas laporan. Dan di sini poin-poin melaporkan hasil kegiatan. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini memberikan gambaran umum tentang apa yang dilakukan dan tujuan kegiatan yang menjelaskan tujuan spesifik dari kegiatan tersebut, waktu, tempat, dan mencantumkan kapan di mana kegiatan berlangsung. Yang kedua ada hasil kegiatan. Bagaimana ini menjelaskan apa yang diciptakan selama kegiatan. Output kegiatan mencatat produk akhir dari kegiatan, contohnya laporan dan pelatihan. Dampak dari kegiatan ini juga menyampaikan dampak positif atau perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, evaluasi kegiatan. Evaluasi ini sangatlah penting untuk menilai keberhasilan kegiatan. Kriterianya juga menentukan indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai kegiatan.
Dan analisis hasil evaluasi juga sejauh mana tujuan tercapai dan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, ada tindak lanjut. Rencana tindak lanjut sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan dan hasil kegiatan rencana aksi selanjutnya. Menyusun langkah-langkah konkret berdasarkan evaluasi, dan komitmen sumber daya juga menyebutkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Dan yang kelima, ada dokumentasi visual. Ini menyertakan dokumentasi seperti foto dan video menggunakan media visual sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan daya tarik laporan. Dan yang keenam, ada umpan balik. Peserta juga mengumpulkan umpan balik dari peserta yang sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang. Pengumpulan umpan balik ini menggunakan survei atau wawancara untuk mendapatkan perspektif peserta tentang pengalaman mereka. Dan menganalisis umpan balik ini juga mengidentifikasi area perbaikan. Kesimpulan dari melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan ini juga memerlukan perhatian pada detail yang kejelasan dalam penyampaian informasi. Dengan mengikuti poin-poin yang di atas secara sistematis, laporan Anda akan menjadi lebih baik, informatif, dan terstruktur dengan baik, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang di bidang terkait serta praktik di lapangan. Pastikan juga laporan Anda tidak hanya menyampaikan data, tapi juga memberikan analisis mendalam serta rekomendasi praktis berdasarkan temuan yang tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.